Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Sore ini kita akan mereview saham-saham buat esok hari 14 Oktober 2021. Oke sobat traders, sebelum lanjut jangan lupa silahkan bantu like, comment, share, dan subscribe channel Master Cuan. Oke, yang pertama kita akan mereview dulu indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG hari ini ditutup menguat ya. Ditutup menguat sebesar 0,78%. Atau ditutup pada harga 6.536. Artinya sudah break di harga 6.500 ya. Kalau kita lihat ini beberapa hari ini garis signal K dan D-nya itu berada di area 80 dan 100. Jadi berada di area atas ya. Sebenarnya sudah masuk area jenuh. Tetapi indeks harga saham gabungan tidak mengenal istilah jenuh. Mau baik jenuh jual maupun jenuh beli. Oke, sekarang kita akan menganalisa saham yang pertama. Saham yang pertama adalah MIOR. MIOR tadi ditutup menguat sebesar 4,31% atau ditutup pada harga 2.420. Candle yang terbentuk adalah candle yang masih bullish Marubozu walaupun ada kakinya ya, atau ada shadow support. Ini masih zona atau trend sideways. Kita lihat tadi ini pantulannya di sini ya, di 2320 sampai 2320 sampai 2310. Itu pantulan trend sideways-nya. Mencoba break di harga 2480. Jadi ini ya. Jadi mencoba break di harga ini. Mencoba break di sini. Secara volume trading, volume hari ini kurang lebih sama dengan volume sehari sebelumnya ya. Kita lihat, nah ini yang menarik. Garis stokastik sudah membentuk golden cross. Jadi ini artinya kita sudah potensi masuk ini ya. Kita sudah bisa masuk. Nah, ini sudah jadi antara tadi itu sudah terbentuk garis golden cross. Harusnya kalau mau masuk tadi cakepnya di sini ya, di 2310. Tapi kalau mau masuk juga besok ini masih potensial ya. Masih potensi lanjut naik. Teknikal masih fase pembelian. Dan kita lihat ini dalam seminggu ada kenaikan 3,86% ya. Dan secara broker summary kalau kita lihat ini MIOR sendiri itu tadi YP jualan, YP juga yang membeli. Jadi YP menjual, YP membeli, PD membeli, YP menjual. Ini bisa kita lihat ya. Nah ini PD menjual, YP menjual. Tadi YP menjual, BK membeli. Jadi YP tadi menjual 2,9, di BK menampung 2,8. Jadi ini ada apa ya? Masih fase distribusi ya. Nah, kalau kita lihat hari ini fase distribusi. Karena ada yang nampung. Kita lihat YP tadi menjual, kalau secara net itu BK membeli 2,7 miliar. Sementara YP menjual 1,6 miliar, berarti YP masih ada barang. Kemungkinan memang YP masih ada barang ya. Kalau kita lihat, oh sudah habis. Nah yang punya barang sekarang BK. Jadi MIOR ini potensial buat naik ya, diangkat. Kalau secara ini bisa kita lihat ya, MIOR ini secara teknikal kita lihat ini masih fase buy MA5 sampai MA50, sedangkan ini SMA5 sampai SMA20, sedangkan MA5 sampai MA100 itu masih fase buy. MA200 baik simpul maupun eksponensial memang sudah sell, posisi sell, tapi secara keseluruhan ini strong buy ya. Jadi kita bisa lihat indikatornya
lebih banyakkan buy ya daripada sell-nya. Dan kita lihat bandarmologinya. Nah ini tadi ini banyak distribusi ya kalau kita perhatikan. Oke, next saham berikutnya adalah Trin. Trin kalau secara trend line kita lihat tadi ya, walaupun harganya naik, tetapi volume atau permintaan hari ini lebih kecil dibanding permintaan kemarin, di mana hari ini candle yang terbentuk adalah candle hanging man. Dan ini di sini sudah harusnya kita sudah standby ya dari kemarin di sini. Di sini sudah golden cross. Tetapi masih ada celah juga kita lihat ya. Ini ada Ini lekukan untuk di stokastik. Tapi potensi lanjut sebenarnya ada ya. Kalau kita lihat ini teknikalnya netral, sementara penjualan dalam seminggu ini ada mengalami penurunan. Jadi potensi lanjut naik ada. Next saham BBCA. BBCA secara trendline ini uptrend ya kalau kita perhatikan ini. Setelah break di sini 33.705 terus mengalami kenaikan ya. Ini 36.600. Kalau kita lihat ini BBCA. Ini stock split ya ada. Cukup bagus kalau kita lihat volume trading naik juga ini malah. Nah kita lihat di sini. Jadi potensi dibawa turun dulu ya. Kalau kita lihat BCA dalam seminggu itu mengalami kerugian ya. Bukan kerugian, penurunan minus 79,6%. Ini fase penjualan. Jadi masih fase distribusi ya. Bisa kita cek secara ini ya. Atau langsung aja ya. Secara ini BBCA. Ini kalau kita perhatikan BBCA kalau kita perhatikan ya. Ini fase akumulasi. Jadi asing juga melakukan akumulasi ya. Jadi akumulasi nih ya. Baik broker lokal maupun asing sama-sama melakukan akumulasi. Kecuali hari pertama itu distribusi. Tadi yang distribusi lebihnya akumulasi. Ini potensi naik sih sebenarnya kalau mau dipikir-pikir ya. Secara bandarmologi, tapi kalau teknikal ini masih akan mengalami penurunan dulu setelah strong uptrend di sini. Bisa jadi mencoba ke level harga sini lagi 33.825, apalagi kalau sudah stock split ya BBCA. Dan BBCA ini adalah salah satu katalisator penggerak indeks harga saham gabungan IHSG. Naik turunnya IHSG salah satu katalisatornya adalah BBCA ini. Next saham NICL. Nah NICL kalau kita lihat ya masih sama fase 1W. Kita lihat dari sini ke sini fase 1W belum ada ini ya. Tadi memang ditutup bullish itu karena harga opennya dia di 72, high-nya 77, close-nya dia di 74, low-nya 72. Tadi malah ada penurunan sebesar 2,63%. Jadi ini masih potensi bawah turun ya, masih satu ya lah kira-kira, belum ada tanda-tanda pembalikan arah untuk ke harga level harga sebelumnya ya di sini. Kalau kita lihat ini 136 belum ada ya ke sana ya. Kalau kita lihat juga ini teknikalnya ini pasti penjualan ya. Ini. Next MLPL. Ini MLPL yang menarik ya karena setelah di sini membentuk candle hammer, hammer bukan hangman. Nah, di sini membentuk inverted hammer. Dimana kalau kita lihat volume trading itu lumayan banyak dan di sini memantul di area support sini ya. Ini jadi memantulnya di area support sini 380. Nah,
Ini juga didukung yang menarik ini kalau kita perhatikan ya. Ini terbentuk candle di sini apa? Bukan, terbentuk garis golden cross. Ini yang menarik di sini. MACD malah juga sama yang mengindikasikan ada kenaikan ya, akan naik. Cuman ini technical penjualannya, apa technical trading view-nya itu mengindikasi penjualan atau fase distribusi. Coba kita cek secara ini aja, MLPL ya. Ini kalau kita lihat MLPL, nah ini bisa dilihat di sini ya, MLPL. Broker loker melakukan distribusi. Di sini malah asing akumulasi MLPL. Jadi potensi naik sebenarnya ada ya. Kalau kita lihat berdasarkan teknikalnya, ini kemungkinan naik ya, lanjut naik mungkin walaupun nggak sampai ke resist ini, tapi potensi ya adalah ke sini ya, ke minimal 500-an dulu lah, ke 500 ada potensi ke 500. Kesimpulannya potensi lanjut ya. Next saham berikutnya adalah Tira. Tira kalau kita perhatikan secara trendline ini fase sideways ya. Setelah dari sini sideways sempat break di sini di harga 376 ya. Nah, ini kemudian sempat high di sini di 470, kemudian perlahan turun. Nah, kemudian dari sini mengalami fase sideways ya, ini. Kalau kita lihat dari sini ya, ini garis stokastiknya ini sempat di level harga ini naik, kemudian perlahan turun. Nah, ini reversal di sini, ini sempat reversal tapi gagal break ya, gagal break di sini nih, gagal break di sini. Jadi gagal break di 470. Ini high-nya cuma sampai 438, selanjutnya mengalami penurunan ya. Nah, ini. Tapi dalam fase sideways, ini masih fase sideways, tapi kemungkinan turun lebih besar ya. Kalau kita lihat ini terbentuk, sini sudah terbentuk kayak apa? Dead cross. Nah, di sini jadi cukup menarik kalau kita perhatikan ini pembeliannya ini apa? Ini fase pembelian. Berarti ini fase akumulasi. Kalau kita secara teknikal ya, coba kita lihat secara broker summary. Tira kalau kita lihat ini net ya, kalau kita lihat PD punya barang 8,9 juta. Ini saham yang kurang liquid ya untuk Tira ini. Jadi kita lihat tadi YP menjual, kemudian XC membeli. Jadi YP menjual 20,8 juta ditampung sama XC. Jadi termasuk fase masih distribusi ya kalau kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan untuk ini sendiri, Tira ya. Ini masih fase teknikalnya aja, ini udah ini ya. Teknikalnya udah distribusi, bandar bagian udah distribusi. Teknikalnya sama ya, ini teknikalnya MA5 memang SMA5 dan MA5 itu fase sell, MA10, MA20 fase pemenjualan. Jadi secara keseluruhan ini strong buy ya. Ini masih fase pembelian kalau teknikalnya, berarti ini fase akumulasi. Ini sama ya kalau kita perhatikan di sini di
Technical versi trading view memang juga fase akumulasi ya. Tapi kalau bandarmologi kita perhatikan ini justru distribusi. Ini masih potensi di bawah turun ya kalau kita perhatikan. Kesimpulannya Tira masih di bawah turun ya. Next saham berikutnya adalah Digi. Digi kalau kita perhatikan ini membentuk candle yang ini ya. Shooting star. Volume trading lebih banyak dari hari sebelumnya. Artinya lebih besar daripada sehari sebelumnya. Harga turun, volume meningkat. Kalau kita lihat ini versi stokastik ini sudah dead cross di sini. Jadi pas di area sini dengan di sini sudah dead cross ya. Di sini kita bisa lihat ini masih potensi bawah turun. Kalau kita lihat walaupun secara teknikal ini netral, bisa kita lihat Digi secara kinerjanya dalam seminggu memang juga break even point ya. Jadi ini masih potensi di bawah turun untuk Digi. Next Adaro kalau kita lihat ini setelah sempat naik di harga 1980 kemudian retrace sampai low-nya itu 1320. Nah, kembali naik, sempat naik 2 hari. High-nya 1940 tapi juga turun lagi. Kalau kita lihat volume trading ya, harga turun, volume trading juga turun. Ini potensial untuk masih lanjut turun ya, tapi teknikal indikasi masih pembelian, berarti masih ada yang akumulasi. Untuk dalam 1 minggu ini kinerjanya mengalami penurunan ya sebesar 0,27%. Jadi ini melemah sebesar 1,33%. Ditutup di harga 1860. Kalau teknikal ini potensi di bawah turun, tapi bisa kita lihat dulu untuk ininya ya. Nah, kalau kita perhatikan broker Samaria Adaro ini kalau kita lihat ya, ini fase tadi CC menjual ditampung sama YU. Jadi CC melepas tadi sebesar 206.598 lot ya, dengan nilai transaksi atau nilai penjualannya 38,6 miliar di harga 1870,1. Kemudian dibeli oleh YU. Berarti YU tadi akumulasi. Kalau kita perhatikan ya, YU akumulasi ya. Ini bisa sama dengan teknikal tadi kita perhatikan. Nah, ini kalau kita lihat YU masih ada barang sebanyak 233.550 lot atau sama dengan nilai jika kita rupiahkan itu 43,7 miliar. Ini harga rata-ratanya 1871. Jadi benar ya, masih fase akumulasi. Jadi kemungkinan diangkat naik sebenarnya ada juga. Tapi kalau kita lihat secara ini ya, untuk Adaro sendiri kalau kita perhatikan secara bandarmologi ini distribusi ya. Lihat ini ada distribusi, asing juga ada distribusi. Jadi ini ada distribusi ya. Jadi versi technical trading view sama dengan bandarmologi ya, ada akumulasi baik broker maupun asing. Jadi asing juga ada melakukan akumulasi. Kalau kita lihat di sini memang yang candle yang terbentuk adalah long black body ya. Dan ini jadi persoalan karena ini membentuk golden cross
Ini cukup menarik ya. Stokastik dan MACD justru mengindikasikan mengalami penurunan, tetapi secara teknikal versi trading ini mengalami pembelian dan sejalan dengan ini bandarmologi yang ada di data saham Indonesia itu justru akumulasi. Ini nih karena juga ya asing ada melakukan akumulasi. Jadi kalau kita melihat bandarmologi dan technical trading view itu ini naik. Tapi kalau kita lihat secara stokastik maupun emas ini justru mengalami penurunan. Jadi kita lihat saja besok, kita pantau cukup menarik ya. Berarti potensi ke 2000 sebenarnya ada ya untuk Adaro ini. Jika kita mengikut technical trading view dan bandarmologi untuk data saham Indonesia. Jadi itu ya. Kalau saya wait and see dulu. Lihat pantau saya besok. Karena asing ada masuk ya. Terus ada beberapa top 5 broker juga akumulasi. Jadi ini ya potensi lanjut naik ya. Potensi reversal bullish ada ya. Next, oils. Nah, oils kalau kita lihat memang ini ya, walaupun di 0 sampai 20 ya, area ininya stokastiknya, tapi kalau kita lihat mengalami penurunan dead cross di sini ya. Ini shooting star kalau kita lihat dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau kita lihat secara teknikal ini masih fase penjualan. Kita ulang ya. Untuk oils ini tadi candle yang terbentuk adalah candle shooting star. Kita lihat ini terus stokastiknya dead cross ya. Teknikal masih penjualan. Ini potensi masih lanjut turun ya. Paling tidak satu way ya. Kalau ini. Next saham berikutnya adalah Antam. Antam kalau kita lihat ini tadi mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat di sini sebesar 1,27%. Ditutup di harga 2.340. Candle yang terbentuk adalah short bearish ya. Short bearish candle. Kalau kita lihat ini short bearish candle, di mana kalau kita perhatikan ini setelah gagal break di sini ini malah penurunan. Jadi potensi dibawa ke sini ya, turun dari harga 2290 sampai ke 2230. Jadi ada potensi turun ya kalau kita lihat. Ini secara teknikal indikator stokastik kita lihat ini sudah dead cross di sini ya, sudah mengalami penurunan. Kalau volume trading ya memang kalau kita lihat volume trading ya kalau kita perhatikan ini ya. Volume tradingnya lebih kecil ya kalau kita lebih kecil dibanding volume sebelumnya. Ini menarik ya. Nih. Kalau kita lihat ini fase teknikal, fase penjualan Antam dalam seminggu ini atau dalam sepekan ini yang mengalami kenaikan sebesar 1,74%. Jadi dalam sepekan ya, kira-kira di sini. Jadi ini untuk Antam ya. Coba kita cek secara broker summary. Kalau secara broker summary ini kita lihat S&P membeli ya, berarti tadi ada akumulasi, ada distribusi ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat ini ada distribusi karena S&P punya barang itu masih ada 26.806 lot sebesar 6,3 miliar. Tadi S&P membeli dari mana? Dari siapa ya? RX. Jadi RX tadi ada distribusi, melakukan distribusi ya. Dibeli oleh YP, CP. Kalau kita lihat ini distribusi ya. Ini ZP sekarang
Masih ada penyebaran ya, ZP, AT, DR di harga 2.347. Setelah tadi RX, YB, kaset itu melakukan distribusi penjualan ya, kalau kita lihat. Coba kita cek secara ini. Nah, kalau kita lihat Antam, penermologinya ini malah distribusi. Nah ini, baik domestik, broker domestik maupun asing ya. Jadi kalau kita lihat memang secara bandarmologi nih distribusi ya, di potensi masih lanjut turun. Potensi lanjut turun ya. Next, saham berikutnya adalah Inco. Inco kalau kita lihat ini secara trend line juga sudah gagal break di sini ya. Di harga 550, 530 gagal break ya. Ini mengalami penurunan dan ini membentuk candle Gravestone Doji. Jadi kemungkinan masih di bawah turun ya kalau kita lihat secara teknikal. Dan ini kita lihat ya volume tradingnya dulu. Volume trading memang lebih banyak atau lebih besar di hari dibanding volume sehari sebelumnya. Tapi harga turun. Dan di sini stokastiknya mengindikasi edit cross ya. Tapi teknikal justru terbalik. Istilahnya mengindikasikan akumulasi ini. Teknikal ada pasif pembelian. Dan dalam satu minggu ini 4,66% ya kenaikan Inco. Tapi di sini gagal break. Inco, kita lihat Inco dulu. Coba kita lihat ya. Nah, di sini bisa kita lihat Inco, kita lihat RX ada melakukan penjualan, yep, menampung ya. Jadi ada distribusi. Ada akumulasi. Yang betul ya ada akumulasi ya kalau kita lihat. Kita lihat ini. Oh, distribusi memang ya. Tapi sini ada lumayan ya juga melakukan ini. IF menampung ya kalau kita lihat ini ya cukup banyak ya 47.740 di harga 4.939. Tapi RX tadi kalau nggak salah memang menjual, RX menjual, YP yang beli, CS menjual, ditampung sama YP. Tapi ini agak rada-rada mencurigakan ya karena ini sebenarnya distribusi, fase distribusi ya. Kalau kita lihat, nah ini kalau kita lihat Inco akumulasi ya, tapi asing distribusi. Oh ya, jadi
broker domestik atau top 5 broker itu melakukan akumulasi sementara asing melakukan distribusi. Iya, jadi sehingga di sini teknikalnya indikasi pembelian karena asing lakukan akumulasi. Jadi pantau juga besok buat Inco, potensi di bawah naik juga ada ya. Kalau kita lihat ini kan Gravestone Doji Dragonfly Doji yang terbentuk ya. Jadi next saham berikutnya adalah Buka kalau kita perhatikan ini mengalami penurunan ya, nggak ada cerita ini. Ini bearish merobosu, ini teknikal juga penjualan. Ini juga kalau kita lihat di sini stokastik memang mengindikasikan golden cross, dan ini kalau kita lihat sudah di garis nol ya, stokastik nol. Ya nggak apa-apa lah pantau-pantau, tapi ini indikasi masih bawah turun, masih besar ya. Kalau kita lihat ini masih turun, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Next saham ASI. ASI kalau kita lihat ini cukup menarik ya, karena setelah ini di sini ya, setelah break di sini lanjut break, ini malah membentuk pola segitiga lagi atau semacam triangle lagi. Kemudian break di sini. Ini ada potensi juga membentuk sideway terus kemudian lanjut. Secara trend line kalau sudah masuk sebenarnya untuk ASI ini bagus, tapi kalau baru mau masuk lebih tunggu di area trace dulu. Memang secara teknikal ini strong buy ya. Kalau kita lihat ini seminggu juga ada kenaikan 5,02%, berarti dalam seminggu ini kan ini kita lihat pasti sideway-nya. Nah, kita lihat pasti sideway naik, tapi secara umum trend line memang kuat ya. Nah, kita lihat sini teknikalnya sini kemarin sini waktu perpindahan di sini sudah golden cross, dan golden crossnya ya memang di area-area jenuh juga. Volume trading hari ini cukup lumayan banyak ya dibanding volume share sebelumnya. Kalau kita lihat ASI secara teknikal, bandarmologi, kalau kita lihat ASI kalau kita perhatikan ASI memang ini ya, ASI lagi akumulasi ya. Kalau kita lihat ini tadi AK menjual ditampung sama YU, KI menjual ditampung sama BK. Sekarang kita lihat yang punya barangnya YU ada 133,5 miliar ya. Nah, 214.956 lot. Jadi YU, ZP, kaset itu ada lumayan banyak ya memiliki barang, tapi yang paling banyak YU. Ini masih tadi pas edisi akumulasi. Pas akumulasi ya, artinya potensi lanjut buat ASI ini besar ya kalau kita lihat. Next saham HKMU. Nah, HKMU kalau kita perhatikan ini sudah break support ya, jadi breakdown candle yang terbentuk bullish merobosu. Dan ini kalau kita perhatikan ini ini kalau kita lihat ini ya di sini tadi break, sekarang di sini ini fase sideway terbentuk candle bullish merobosu, dan ini cukup menarik karena di sini terbentuk golden cross, fase penjualan kuat dari strong sell ya. Jadi mungkin masih masih lanjut sideway ya, masih bearish sideway, jadi mungkin masih lanjut turun. Tunggulah di sekitar sini 50, potensi bawah 50 ada sih HKMU ini. Jadi kesimpulannya potensi turun ya, mungkin potensi ke 50. Next saham berikutnya adalah SWAT.
SWOT kalau kita perhatikan secara teknikal ini membentuk candle long white body reversal setelah sempat naik tinggi ke harga 183, kemudian reversal ya di bawah turun di harga terendahnya itu 128. Jadi kemudian tadi reversal bullish. Setelah setelah naik cukup kemudian mengalami retrace ya. Jadi kita lihat polanya dari sini. Naik, kini kemudian retrace. Ini sekitar sini ya. Mantulnya di sini di area sini ya. Dari harga sini ke sini mantul. Kemudian membentuk satu way kemudian naik lagi dan ini retrace. Kemungkinan lanjut naik ya kalau kita lihat secara trend line. Ini potensi naik ya kalau kita lihat. Volume trading kalau kita lihat lumayan banyak ya dibanding sehari sebelumnya. Nah, ini kita lihat volume harga turun, volume trade turun. Kemudian kita bisa lihat besoknya harga naik, diiringi dengan volume trading yang banyak. Jadi secara teknikal kita lihat ini membentuk candle membentuk garis golden cross ya di sini. Jadi di sini sudah membentuk golden cross. Jadi potensi lanjut ini ada kalau kita lihat. Teknikalnya juga bagus ya, pembulian. Jadi pasca akumulasi dalam seminggu keuntungannya lumayan besar ya 33,04%. Secara broker summary kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat ini broker summary-nya YP tukaran barang sama YP, PD sama PD, CC sama CC. Jadi ini tukar-tukaran barang ya, XC sama XC, KK sama KK, BQ sama BQ, NI sama NI, EP sama EP. Ini ada tukaran barang ya. Tukaran barang tapi pasti akumulasi ya. Kalau kita lihat ini membeli ya. Ini kita lihat tadi EP ada ngumpulin barang sebanyak 50.000, 30 lot. Dengan nilai transaksinya atau nilai pembeliannya itu 688,2 juta ya, 148 harga harganya ya per lembar saham. Jadi ini masih fase akumulasi ya. Ini kalau kita lihat kalau kita lihat secara teknikal ini SWOT strong buy ya, baik MA5 sampai MA200. Begitupun dengan indikator-indikator RSI stokastik itu actionnya semua buy ya. Nah ini yang menarik bandermologinya. Justru bandermologi kalau kita lihat di sini distribusi hari pertama yang akumulasi tapi periode pertama ya ini akumulasi tapi 5, 10, 20 ini distribusi ini cukup menarik. Baik asing maupun broker domestik itu sama-sama melakukan distribusi. Jadi ini menarik buat kita cermati ya, karena antara bandermologi dengan teknikal itu tidak sejalan ya, berbeda haluan. Bandermologi distribusi, teknikalnya justru mengalami fase pembelian. Kalau secara teknikal ini potensi lanjut naik ya. Kesimpulannya potensi lanjut untuk naik ya. Next saham berikutnya adalah Hope. Hope secara trend line kalau kita perhatikan ini ya membentuk candle inverted hammer di sini. Jadi sudah mantul di sini di harga 101. Tadi ditutup menguat ya sebesar 1,85%. Pada ditutup di harga 110. Ini kalau kita perhatikan volume trading kita lihat ya lumayan banyak dibanding volume trading saat sebelumnya. Ini bisa kita lihat ya harga naik, volume trading naik, kemudian besoknya ternyata harga naik dan dilanjutkan dengan kenaikan volume juga. Nah di sini menarik, stokastiknya menunjukkan golden cross ya di area stokastik 5,87. Jadi sudah golden cross di sini.
Jadi di sini bukan di sini ya, di sini tadi terbentuk golden cross ya. Tapi kalau kita lihat teknikal justru ini mau penjualan ya, pas penjualan. Dan kalau kita lihat MACD-nya justru di bawah turun ya kalau kita lihat. Nah, coba kita cek secara broker summary. Secara broker summary ini YP lagi-lagi YP ya, PD. Ini melakukan YP menjual, membeli YP juga, jadi tukar-tukaran barang ya. Kalau kita perhatikan, nah, kita lihat sekarang yang menampung siapa. Ini PD ternyata masih ada menyisakan 51.809 lot. Jadi kita bisa lihat PD sama YP ya, YPNI, PD YPNI itu masih ada menampung 2 digit ya kalau kita perhatikan. Cukup menarik ya. Secara broker summary ini distribusi, tapi kalau secara ini bisa kita lihat ya. Kalau secara bandarmologi distribusi ya, baik lokal. Nah, di sini ada asing yang melakukan akumulasi di fase periode 5 dengan 10 ini asing melakukan distribusi akumulasi. Tapi overall atau five broker atau broker loker juga melakukan distribusi. Jadi ini sebenarnya intinya bahwa potensi turun sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan potensi lanjut turun. Ini masih 50-50 juga ya, apakah lanjut turun atau tidak. Wait and see lah ya kesimpulannya kalau untuk hope ini. Next, saham BABP. BABP kalau kita lihat ini ya sudah jebol di sini ya. Di sini support 260 sudah jebol. Sekarang tadi ditutup melemah ya, 6,98% jadi ARB. Jadi BABP tadi ARB ya. Close-nya di 240. Kalau kita lihat memang ini candlenya bullish bearish Marubosu. Volume trading, volume harga turun, volume juga meningkat. Jadi kemungkinan masih di bawah turun ya kalau kita lihat. Karena ini sudah jebol di area support 252 ya, dari 260 ke 252. Ini juga stokastik mengarah ke bawah ya, mengarah stokastik dead cross, membentuk dead cross, dan teknikal fase penjualan. Dalam seminggu mengalami penurunan 7,69%, dan kalau kita lihat memang juga untuk MACD indikasi turun ya. Ini masih potensi di bawah turun ya untuk BABP ini. Next, saham TKIM. TKIM kalau kita lihat ini menarik setelah dari sini golden cross di sini di area garis stok 50 dan 80 ya, 40 80 ini pelan naik, dan di sini mampu break resist. Volume trading kita lihat ya, dari beberapa hari meningkat ya sampai banyak. Nah, ini menarik karena teknikalnya justru fase akumulasi. Dalam seminggu wajar 4,43%. Coba kita lihat secara broker summary ya. TKIM kalau secara broker summary kita perhatikan, ini yang punya barang masih ada lumayan banyak ya, YP 6,3 miliar di 8.342, 7.528 lot, lumayan banyak ya.
Ini masih fase akumulasi ya, kalau kita lihat. Ini ada 3 YP PD CC, jadi BK menjual, YP nampung, YP menjual, PD yang nampung, PD menjual, CC yang nampung, CC menjual, BK yang nampung, kecuali di sini ya. Jadi kalau kesimpulannya ini memang akumulasi ya untuk TKIM. Kita lihat bandarmologi juga cukup mengherankan ya. Ini justru distribusi, asing juga distribusi. Jadi ini ya menarik ya kita lihat, karena secara bandarmologi justru akumulasinya itu di periode ke-10 ya, hari ke-10. Kalau kita lihat ini distribusi, malah distribusi ya, baik asing maupun domestik. Jadi menarik untuk melihat ini apa TKIM, karena kalau teknikal naik ya, memang MACD indikasi memang mengalami penurunan ya, tapi technical versi trading view dan memang chart candlestick justru mengindikasikan naik. Ya pantaulah, jika break support ya rekan-rekan trader bisa masuk. Artinya kalau ya di sini ya, kalau break sini nah di 8.375 bisa masuk lah ya. Ini potensi lanjut juga ada, tapi potensi buat turun juga ada. Karena apa? Karena ini sudah di area-area jenuh ya, jenuh beli, di area jenuh beli. Jadi ini mesti apa? Potensi naik ada, potensi buat turun juga ada. Karena mengapa potensi naik ada? Karena bisa kita pantau nanti break resist ya, kita istilah buy on break out ya. Itu volume trading yang mendukung. Kenapa kita bisa potensi bawah turun ada ya, karena memang ini sudah area-area jenuh juga. Tinggal kita ya lihat aja besok lanjut tidak, karena ini teknikal dan bandarmologi saling bertolak belakang. Next, BJTM kalau kita lihat ini terus ya melaju. Ini membentuk Dragonfly Doji. Sudah gagal break ya istilahnya. Kalau kita mau lihat di sini gagal breaknya di sini di 780 ya, gagal break di 780 di sini. Apakah ini fase jenuh jual? Bisa juga. Fase jenuh beli bisa. Nah kalau kita lihat volume tradingnya mulai menurun. Dan ini ada potensi membentuk dead cross di area, memang area jenuh beli. Kalau secara MACD masih potensi lanjut masih ada ya. Dan technical justru cukup menarik ya. Teknikalnya ini masa fase pembelian. Coba kita cek secara broker summary ya. Siapa yang punya barang. Kalau kita lihat ini ya, BJTM fase akumulasi ya. Kalau kita lihat nih, kita lihat ini juga menjual 1,8, tapi Kaset justru membeli ya 2,9 miliar, 36.813. Jadi Kaset melakukan akumulasi tadi. Kalau kita lihat secara ini yang menjual GR, Kaset membeli ya, memang betul ya, Kaset lagi melakukan akumulasi. Kaset ini sebenarnya asing ya, kalau kita lihat. Kalau secara bandarmologi bisa coba kita cek. Nah ini bandarmologi memang akumulasi ya, JTM. Jadi baik broker lokal maupun asing itu melakukan akumulasi. Ini potensi naik ya. Ini fix ya, potensi diangkat.
Jadi ini potensi lanjut ya kalau kita lihat. Walaupun memang secara stokastik indikasi membentuk golden cross dead cross di sini, tapi bisa saja terjadi pantulan ya, pantulan GC. Ini potensi lanjut besar ya, karena asing dan lokal juga akumulasi. Next, saham berikutnya adalah BWPT. BWPT kalau kita perhatikan secara trendline setelah sempat naik tinggi di harga 108 ini mengalami retrace. Setelah retrace pun ini satu ya kalau kita lihat dari sini. Dan tadi membentuk candle short bullish. Short bullish ya kalau kita lihat di sini. Ini short body bullish kalau kita lihat ya. Ini. Nah, memang kalau kita perhatikan volume trading juga lebih banyak dibanding volume sell menjadinya. Ini ketika volume turun, ketika harga turun, volume juga diimbangi dengan volume, maksudnya dibarengi dengan volume turun. Jadi ketika harga turun, volumenya turun, nah itu indikasi naik. Ternyata betul besoknya harga saham naik, volume juga naik ya. Tetapi di sini menarik karena terbentuk garis golden cross di area stokastik 7547. Ini termasuk area-area mulai jenuh ya kalau kita perhatikan. Teknikal masih pembelian. Memang ya sejalan ya kalau kita lihat teknikalnya. Short white body ya kalau kita lihat. Kalau secara broker summary coba kita lihat dulu. Kalau kita lihat secara broker summary ini menarik ya kalau kita perhatikan. Ini YP lagi-lagi tukeran barang dengan YP. Kalau kalian lihat ini ada akumulasi ya, cukup besar juga karena di sini menjual 4,6 miliar, sini membeli 5,6 miliar. Jadi ada kenaikan ya. Dia ada pasti akumulasi. Nah, betul ya. Kita lihat yang punya barang netnya kita lihat. Oh, YP masih ada 66.556 di harga 99 ya. Jadi tadi memang masih pasti akumulasi 600 ya. Oh, distribusi malah. Cukup menarik ya karena YP, CP maupun TP itu masih ada barang di BWPT. Secara teknikal tadi kalau kita lihat BWPT ini, kalau teknikalnya BWPT memang sideways bullish ya, yang membentuk candle short white body ya, short white body ya, betul, short white body. Nah, kalau kita lihat BWPT secara bandarmologi justru baik top 5 broker maupun net buy sell asing ini sama-sama distribusi. Jadi ini masih pasti distribusi ya. Kalau kita lihat untuk teknikalnya justru masih pembelian, jadi bertolak belakang juga ya antara teknikal dengan bandarmologi. Bandarmologinya mengatakan lagi distribusi, teknikalnya mengatakan lagi akumulasi. Kita tinggal lihat besok yang mana yang benar. Apakah akumulasi yang benar atau apakah bandarmologi yang benar atau teknikal yang benar. Tapi kalau secara pribadi ini dari saya kemungkinan di bawah turun juga ada ya. Tapi di bawah naik juga ada. Ya kita lihat aja besok. Ini saya juga belum bisa ambil keputusan ya karena MACD mengindikasikan turun tapi stokastik indikasi naik.
Technical versi trading view mengindikasikan naik, akumulasi, dan bandarmologi versi data saham Indonesia itu distribusi. Next, saham berikutnya adalah INKP. INKP kalau kita lihat ini tadi ya. Nah ini kita sebut ini Grabstone Doji lah ya. Grabstone Doji. Ini volume trading lumayan banyak ya. Arti banyak juga yang melakukan TP tadi ya, taking profit. Nah ini sudah masuk fase jenuh beli karena ini sudah terbentuk golden cross. Jadi ketika di sini akumulasi atau jenuh jual, di sini jenuh beli. Kita lihat teknikalnya. Teknikalnya masih fase pembelian ya, masih fase akumulasi. Menarik untuk kita lihat di INKP ini ya. Coba kita cek secara bandarmologi INKP. INKP kalau kita perhatikan ini ya, lagi-lagi YP, AK ke CC yang tukaran barang ya, CC ke PD. Ini bisa dibilang fase distribusi. Kalau kita lihat ya. Ya, ini fase distribusi ya. Tapi cukup banyak juga loh. 10,4 miliar PD. Jadi PD masih ada barang 11.562 lot ya. Nah, kalau secara ini kita lihat INKP bandarmologi 20 hari periode 2010 dan 20 yang akumulasi, tapi 15 distribusi, dan ini periode 1 sampai 20 untuk asingnya sendiri distribusi. Jadi kemungkinan dibawa turun ya, artinya berarti tadi di sini gagal break ya kalau kita perhatikan. Artinya di sini termasuk gagal break. Jadi ya yang benar ya, dibawa turun. Kalau kita lihat ini teknikalnya dibawa turun, dead cross ya. Nah ya kalau kita lihat MACD juga mengindikasikan penurunan. Ya, ini potensi dibawa turun ya, walaupun teknikalnya versi trading view itu fase akumulasi atau fase pembelian. Ini potensi dibawa turun, potensi gagal break. Kalau kita lihat juga sudah di area jenuh beli ya, di atas sini, di atas 80, garis stokastik 80 ya. Next, BBKB secara aturan lain tadi kalau kita perhatikan ini ya sudah menyentuh level harga support ya, 412 sampai 400. Mungkin akan memantul di sini. Belum ada tanda-tanda ya, karena kalau kita lihat ini candle bearish Marubosu, volume trading juga nggak terlalu banyak ini. Kemudian ini technical indikasi penurunan, dead cross ya. Jadi di sini sudah dead cross, kemudian di sini pantulan dead cross. Nah ini juga kalau MACD menunjukkan juga penurunan. Sama dengan technical, penyediaan ini masih potensi di bawah turun, atau BPKB ini masih potensi turun ya ke sini, ke harga 404. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Next, BBRI. BBRI kalau kita lihat ini ya, pelan-pelan naik. Kalau kita lihat ini tadi mengalami penguatan sebesar 1,42%, ditutup di harga 4.280. Jadi BBRI ini 3 hari membentuk pola three-way soldier ya. Walaupun ini agak ngeri-ngeri sedap karena arus stokastiknya sudah berada di area jenuh beli. Dan MACD mulai ada penurunannya secara osilator histogram. Teknikal masih fase pembelian ya, betul. Karena mengikuti sini masih fase akumulasi ya. Nah, ini ada potensi jika gagal break di sini bisa jadi dibawa turun dulu ke sini.
kalau secara teknikal ini potensi di bawah turun dulu, walaupun ini candle long white body ya. Pola 3 candle terakhir itu reward soldier, tapi udah di area resist. Jadi kalau untuk BBRI mau masuk, tunggu dulu di mantul di harga-harga 4.160, atau kalau dikasih mantul-mantul di sini di 4.070 kalau dikasih. Ini karena potensi di bawah turun dulu ada ya buat BBR ini. Next, Breeze fase 1A, kita lihat. Ini kalau kita lihat high-nya itu di 2270, low-nya itu di 2000 ya. Jadi dalam fase trend 1A Breeze itu high-nya di 2270 dan low-nya 2010. Nah ini kalau kita lihat belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini satu juga ya. Kalau kita lihat ini short bearish, short body bearish ya. Kalau kita lihat intinya short bearish lah ya. Technical indikator stokastik malah potensi membentuk, hanya memang sudah potensi membentuk ini ya. Kalau di akhir di bawah sini membentuk golden cross. Potensi ciri-ciri balik arah kalau untuk stokastik ada, tapi stokastik MACD menunjukkan malah ada indikasi penurunan ya. Kalau kita lihat juga secara teknikal malah penjualan. Ini masih potensi di bawah turun Breeze ini ya. Kalaupun memantul versi stokastik bisa juga ada, tapi kita lihat dulu ya secara broker summary. Jadi potensi di bawah ini ya, di bawah turun ada. Kalau teknikal sih, kalau kita perhatikan stokastik, walaupun di sini potensi membentuk golden cross, tapi belum ini ya, masih belum di area jenuh jual, masih di antaran 20 sampai 40 ya. Maksudnya garis stokastik 20 sampai 40. Ini sih potensi di bawah turun lagi lah ke sini 2000 Breeze. Next, saham berikutnya adalah MITI. MITI kalau kita lihat secara tren lain ini ya mengalami penurunan ya, cukup ini sempat bullish sekali, tapi turun lagi, lanjut turun ya. Kalau kita lihat ini volume harga turun, volumenya naik, jadi potensi di bawah lanjut turun ya. Ini kita lihat setelah dead cross di sini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. MACD juga kita lihat ini classic bearish divergence ya. Ini candle yang terakhir terbentuk candle bearish Morbosu, teknikal penjualan kuat, strong sell ya. Ini potensi lanjut untuk MITI ya, belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Next, saham agro. Agro kalau kita perhatikan secara tren lain ini sudah break di sini ya, sebenarnya break di harga 1975. Ini sekarang menyentuh level harga support berikutnya itu 1845. Candle yang terbentuk terakhir adalah inverted hammer volume trading. Jadi harga turun, volume trading meningkat. Masih terjadi pantulan dead cross. Jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah juga ya. Ini MACD masih lanjut, dan ini technical masih penjualan. Ini masih potensi di bawah turun ya untuk agro ini. Belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kalau kita lihat di sini. Next, saham MNCN. MNCN kalau kita perhatikan menarik juga, sudah break di sini di 865. Ini candle terakhir terbentuk hanging man. Tapi menariknya setiap polanya cukup menarik kayak kita lihat di sini bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish, bullish, bearish. Nah, ini potensi lanjut sebenarnya kalau kita lihat ya. Kalau secara stokastik walaupun di area jenuh beli, tapi potensi
pantulan sih apa pantulan GC terbentuk pantulan GC. Ini kalau kita lihat MACD Classic bullish divergence, ini pasti pemulihan. Ini potensi masih lanjut ya kalau untuk MNCN ini. Walaupun tadi mengalami penurunan, tapi kemungkinan besok bisa naik juga ya kalau mengikut pola-pola sebelumnya itu secara teknikal. Ya, di sini kan sudah break resistnya di sini di 890. Nah, sudah masuk di harga kalau tadi 915 ya, potensi ke sini. Berarti tadi sempat ke ini belum sempat gagal break di sini di 940. Tapi overall ini potensi lanjut ya kalau secara teknikal.